Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat para sesepuh dan bini sepuh. Salam hormat saya kepada sedulurku semua dimanapun panjenengan berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sang Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, sering muncul di media sosial. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang inti, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sosok Sang Imam Mahdi, Sang Kinasi, ataupun Sang Satrio Piningit dalam sebutan orang-orang Jawa, maka beliau adalah seorang utusan. Utusan di sini bukan berarti beliau adalah seorang nabi ataupun rasul. Namun beliau merupakan seorang utusan yang memang diutus untuk memimpin dunia ini, untuk memakmurkan dunia ini. Sehingga yang dimaksud dengan utusan di sini adalah menjadi seorang pemimpin, bukan menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Karena beliau tidak membawa sebuah risalah ataupun membawa sebuah syariat agama. Dari sini kita melihat kembali sejarah yang pernah terjadi. Ketika Allah menurunkan seorang nabi, seorang rasul pada sebuah kalangan umat, maka Allah akan memunculkan beliau, nabi dan rasulnya Allah, dengan cara-cara yang ada pada zamannya. Kita ambil contoh Rasulullah SAW. Beliau berdakwah pada musim haji, naik ke mimbar, mengumumkan dan berdakwah bahwa dirinya adalah seorang utusan atau seorang nabi. Sehingga banyak orang yang bisa mengetahui. Kemudian, sosok Sang Satrio Piningit, Sang Imam Mahdi, yang diturunkan di akhir zaman ini, di zaman kita ini, zaman yang penuh dengan teknologi, ataupun zaman digital, zaman modern, maka saya yakin pasti terkait dengan hal itu. Pasti terkait dengan media sosial yang ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sosok Sang Satrio Piningit, Sang Ratu Adil ataupun Imam Al-Mahdi sebenarnya sering muncul di media sosial, baik itu Facebook, YouTube, IG ataupun yang lainnya. Namun kita yang tidak menyadarinya, kita yang tidak mengetahuinya, karena memang belum saatnya untuk diketahui, belum saatnya untuk dimunculkan. Namun kita perlu memahami, ketika Allah yang Maha Kuasa sudah berkenan menghendaki beliau muncul di hadapan umat, di hadapan publik, maka bisa saja Allah memunculkan beliau melalui media sosial yang ada, baik itu dari Facebook, YouTube, ataupun yang lainnya. Namun tentu akan berbeda ketika Imam Mahdi asli yang muncul di media sosial dan sudah dikehendaki Tuhan untuk dikenal oleh seluruh umat. Maka itu akan diiringi oleh berbagai macam gejolak, berbagai macam bencana. Tidak seperti yang sudah terjadi. Sudah lama adanya pengakuan, namun tidak terjadi apa-apa. Namun jika ada seseorang yang dianggap dikenal sebagai Imam Al-Mahdi ataupun Satrio Piningit di media sosial, kemudian akan diiringi oleh gejolak alam, gejolak umat yang lebih dahsyat. Berarti beliaulah yang menjadi Sang Satrio Piningit Imam Al-Mahdi yang asli.
Karena Allah akan memberikan sebuah jalan, sebuah cara sesuai dengan zaman yang ada. Kita ketahui di zaman kita ini merupakan zaman modern, zaman digital, zaman media sosial. Jadi sangat-sangat tidak menutup kemungkinan bahwa beliau akan muncul melalui media sosial yang ada. Atau bisa juga bagi orang-orang yang diperjalankan, jiwa-jiwa yang terpilih akan diberi bimbingan, akan diberi petunjuk melalui konten-konten media sosial. Karena perlu diingat, orang-orang yang terpilih, jiwa-jiwa yang terpilih, yang menjadi para kesatria Nusantara, yang menjadi para kesatria dunia, itu sangat banyak dan mempunyai tugas dan amanah masing-masing. Ada yang bertugas untuk menyampaikan, ada yang bertugas untuk menyiapkan, dan ada juga yang bertugas untuk mencari dan menemukan sosok sang Satrio Piningit Imam Al-Mahdi. Jadi dengan media sosial yang ada, bagi mereka yang bertugas untuk mencari dan menemukan, maka akan sangat mungkin mereka akan diberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan kepada sosok sang Satrio Piningit Imam Mahdi melalui media sosial yang ada. Walaupun semuanya pasti akan menjadi sebuah rahasia. Karena bagi para kesatria yang diberikan tugas dan amanah khusus, tentu ujiannya tidak akan sama seperti orang-orang biasa. Tentu mengenali dan memahami sosok tersebut dengan cara yang tidak biasa. Jika umat biasa dapat mengenali dan memahami sosok tersebut melalui bukti-bukti yang nyata. Namun bagi para kesatria yang khusus, tentunya tidak akan memerlukan bukti-bukti yang nyata tersebut. Ada pemahaman, ada keyakinan, dan ada standar tersendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sedulurku semuanya.